Setelah merdeka pada tahun 1945, perjuangan Indonesia belum berhenti sampai di situ, khususnya perlawanannya terhadap kolonial Belanda, di mana pada tahun 1947 atau tepat setelah 2 tahun Indonesia merdeka, terdapat kejadian besar yang menjadikan perang senjata antara Indonesia dan Belanda kembali memanas. Kejadian tersebut disebut dengan nama agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh tentara militer Belanda di wilayah NKRI, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut pendapat Belanda, isi perjanjian Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1842 yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai anggota Commonwealth atau Persemakmuran yang kemudian akan dibentuk menjadi negara federasi, dan Belanda lah yang akan mengatur semua hubungan luar negeri bangsa Indonesia. Namun, pendapat Belanda tersebut tentunya tidak sesuai dengan makna sebenarnya yang terdapat pada perjanjian Linggarjati, di mana Belanda mengeluarkan pemikiran tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dari bangsa Indonesia saja. Pada 15 Juli 1947, Van Mook yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia mengeluarkan ultimatum bagi Indonesia agar menarik pasukannya untuk mundur dari garis batas demarkasi sejauh 10 km. Tentunya, ultimatum ini ditolak tegas oleh para pemimpin Indonesia di masa itu. Tujuan utama agresi Belanda adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak, dan juga secara sekaligus perlahan Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak dilakukannya sekaligus. Karena itu, pada tahap pertama, Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut. Yang pertama, politik, yaitu mengepung ibu kota RI dan menghapus RI dari peta atau menghilangkan status RI secara de facto. Yang kedua, ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan, daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta bahan ekspor, yakni perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera, serta pertambangan di Sumatera. Yang ketiga adalah militer, yaitu penghancuran kekuatan militer Indonesia, yakni TNI. Sebagai ketok kepada dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Van Mook yang merupakan Gubernur Jenderal pada saat itu melakukan konferensi pers di malam 20 Juli 1947 yang berlokasi di istananya dan menyatakan pada wartawan kapan aksi polisionil Belanda akan dilaksanakan. Agresi militer ini kemudian dimulai pada beberapa wilayah pada tanggal 21 Juli malam. Dalam hal ini, Belanda menjadikan 3 wilayah sebagai sasaran utamanya karena dianggap sebagai wilayah strategis milik Indonesia, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera bagian timur. Di Jawa Timur, Belanda menyerang perkebunan serta pabrik gula. Sedangkan di Jawa Tengah, Belanda menyerang dan menguasai pantai utara secara keseluruhan. Sementara di Sumatera Timur, Belanda menyiasati wilayah perkebunan tembakau. Pada aksinya ini, Belanda mengirim 2 pasukan khusus, yakni Korps Special Truppen atau KST yang dipimpin langsung oleh Westerling yang memiliki pangkat kapten, dan pasukan Para 1 yang dipimpin langsung oleh Kapten C. Sisselar. Kekacauan yang dilakukan Belanda tidak cukup sampai di situ. Pesawat milik Republik Dakota yang memiliki simbol palang merah ditembak oleh Belanda, di mana pesawat ini membawa obat-obatan dari Singapura dan merupakan sumbangan dari Palang Merah Malaya pada 29 Juli 1947. Dalam waktu 2 minggu, Belanda sudah menguasai kota besar dan kota kecil utama di Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagian hubungan-hubungan komunikasi utama di antara kota tersebut, dan telah menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam Republik Indonesia lainnya yang terletak di Jawa. Selain itu, mereka berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berharga di sekitar kota Palembang, serta pelabuhan-pelabuhan utama di pantai Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota, pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada tanggal 28 Juli 1947, India melalui Perdana Menteri Nehru mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi Indonesia kepada PBB. 2 hari kemudian, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB. Australia mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan pertempuran. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB setelah melaksanakan sidang menghasilkan sebuah resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947.
yang berisikan seruan kepada kedua belah pihak agar menghentikan konflik bersenjata tersebut. Secara de facto, pemerintahan RI diakui oleh Dewan Keamanan PBB, dan ini dibuktikan dengan penggunaan nama Indonesia pada resolusi tersebut. Sehingga, tepat pada tanggal 17 Agustus 1947, pihak Belanda dan pemerintah Republik Indonesia melakukan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata dilakukan, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite sebagai penghubung serta penengah konflik antara Belanda dan Indonesia yang disebut dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Pemerintah Indonesia meminta Australia sebagai wakilnya dalam anggota komite, sedangkan Belanda memilih Belgia, lalu Amerika sebagai penengah. Pada tanggal 8 Desember 1947, KTN mengadakan sidang resminya yang pertama dengan delegasi Republik Indonesia dan delegasi Belanda dalam wilayah yang netral, yaitu di geladak kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Batavia. KTN berhasil mempertemukan kembali kedua belah pihak untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dengan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama, dengan disaksikan KTN di atas kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1940.